Nah, semua bahan ini bisa diaduk ya secara merata. Hanya menggunakan mesin. Ya mungil teman-teman, tetapi berkekuatan tenaganya badak sekali teman-teman. Tuh. Nah, ini sebenarnya sudah bisa untuk ayam, tetapi kalau kalian memang mau kurang harus lagi, gunakan stick seperti ini. Ini terbuat dari bambu. Nah, diusik pinggir-pinggirnya aja teman-teman. Di pinggir-pinggirnya diusik seperti ini. Hasilnya sangat halus sekali teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Makanya yang mau samaan silahkan cek saja di deskripsi. Nah, itu saya juga beli toko itu ya. Saya belinya di toko itu, bukan toko saya, tetapi saya beli di situ. Makanya saya rekomendasikan kepada kalian. Nah, ini saya mau buat apa? Pakan alternatif. Pakan alternatif yang saya akan campur. Kita akan keluarkan dulu. Seperti ini cara pengeluarannya. Nah, sudah seperti ini, tinggal dicampur saja teman-teman. Tadi saya ada rebus. Nih, air cucian beras sama jagung ya. Terus ada sisa-sisa dari ikan yang nggak habis, dari sisa ikan rumahan. Tuh, dicampur saja seperti ini. Terus tinggal tambahkan dedak. Dedaknya sedikit saja. Nih. Ini kalian bisa lihat ya, ada ikan di sini. Ini sisa-sisa ikan bagus sekali, nanti tinggal diremes-remes saja. Dan ini bernutrisi sangat tinggi sekali. Kalau di sini sudah terdapat proteinnya sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau ada ikan-ikan sisa, air cucian beras itu dicampurkan saja semua teman-teman. Saran saya air cucian berasnya itu dipanaskan sedikit saja, habis itu dicampurkan dengan jagung giling seperti ini. Nah, jadi jagungnya itu sudah kelihatan lunak ya. Nah, ini tinggal dicampur nanti semuanya, baru kita sajikan kepada ayam kita. Ini sangat tinggi sekali nutrisinya. Nah, inilah tadi teman-teman hasil kerja kita itu menjadi lebih praktis menggunakan ini teman-teman. Oke teman-teman, ini penyajiannya sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini dan tercampur secara merata. Gilingannya juga sangat halus sekali teman-teman. Makanya saya rekomendasikan kepada kalian agar kalian menerapkan seperti itu. Usia ayam ini sudah 3 bulan teman-teman. Ini kemarin 200 ekor dan ya sudah dijual ya teman-temannya. Yang lain sudah dijual dan ini sekarang sisanya teman-teman. Saya memberikan pembelajaran kepada kalian berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan ya. Jadi bukan hanya cerita-cerita saja, memang benar usia 3 bulan itu sudah mencapai 1 kilogram 1 on. Nah, tinggal kalian itu memperbanyak ayam kalian agar nanti hasilnya lebih banyak lagi teman-teman. Nah, kalau ada nanti kendala-kendala di tempat kalian yang seperti sakit, matanya itu berair, atau matanya sembam, tidak nafsu makannya tidak tinggi, itu kalian bisa terapkan seperti yang saya buat teman-teman. Nah, cuman kalian itu aktif saja di kolom komentar, tanyakan seperti apa untuk campurannya, jamunya seperti apa. Itu saya sudah menerapkannya ke kalian melalui video-video panjang. Nah, ini usia ayam yang sudah 3 bulan ya. Itu sudah 1,5 kg yang kukuruyuk tadi teman-teman. Lebih kurang 3 bulan 1 minggu lah tepatnya teman-teman. Nah, ini pakan yang bernutrisi sangat tinggi seperti yang saya buat di bawah di awal tadi. Bahan-bahannya itu sudah saya sajikan kepada kalian dan hasilnya mereka ini sangat menikmatinya. Apalagi tadi ada campuran dari ikan ya, ada campuran sisa dari ikan bekas rumah ya, artinya yang sudah tidak termakan kalian bisa KPI, durinya dibuang, jangan sampai terikut karena nanti bisa mereka keselak teman-teman. Nah, bagaimana perkembangan di dunia peternakan di tempat kalian? Apa yang kalian buat pakannya? Karena seperti ini teman-teman,
Identiknya, kalau anak ayam itu misalnya kalau dari 0 hari ya, 1 hari baru menetas sampai usia 3 minggu itu tidak boleh dengan pakan-pakan alternatif seperti ini. Dia harus khusus seperti pakan pabrikan 100%. Kalau saya itu menggunakannya pakan starter merek Vivo 511 ya. Itu kode purnya itu 511. Nah, kalian juga bisa menerapkan hal sedemikian rupa agar ayam itu tumbuh kembangnya ataupun perkembangan dari organnya itu cepat berkembang. Nah, setelah nanti usia 3 minggu, barulah kita membuat metode pakan alternatif, tetapi secara bertahap. Katakanlah tadi pakan pur pabrikannya itu jangan langsung 50% ya, artinya ditambah 20% saja, 80% dari pakan pabrikan, 20% dari eh, campuran pakan alternatif seperti cacahan batang pisang, daun singkong, daun pepaya, ataupun ada daun-daun yang kangkung gitu ya. Artinya daun-daun tersebut sudah dibermalamkan 1 hari, jangan begitu dipetik langsung dicacah langsung diberikan. Itu asam sianidanya sangat tinggi teman-teman. Makanya pembelajaran selalu saya sampaikan kepada kalian guna nanti terlihat seperti ayam kalian itu nafsu makannya tinggi, artinya temboloknya itu penuh pada saat mereka makan. Tetapi kenapa ayamnya itu ngulet, ayamnya itu kurus? Nah, yang menjadi pembedanya teman-teman, karena pemberian pakan alternatifnya itu tidak sesuai. Kandungan asam sianida itu juga bisa memperlambat ataupun mengganggu bagian pencernaannya. Jadi penyerapan-penyerapan yang diserap oleh tumbuh kembang ayam ini itu tidak terserap secara maksimal. Contohnya, misalnya menggunakan batang pisang ya. Batang pisang itu saya akan jelaskan sedikit. Kalau batang pisang itu setelah dicacah itu airnya itu harus dibuang. Setelah dicacah itu langsung diperas, lalu airnya dibuang karena airnya itu mengandung tanin, teman-teman. Kalau tanin itu bersifat seperti getah. Getah itu sangat mengikat. Jadi apa yang dicampurkan kepada pakannya itu tanin itu akan mengikat nutrisi karbohidrat, protein, vitamin C. Begitu juga mineralnya itu terserap dan itu terbuang melalui kotoran. Jadi terikat dia teman-teman. Jadi tidak terserap kepada ayamnya. Makanya ayamnya walaupun nanti nafsu makannya tinggi, temboloknya itu penuh, ya nutrisinya sudah terbuang lagi melalui kotoran. Nah, itu sangat penting sekali diketahui agar bisa penerapannya itu sesuai dengan benar ya, artinya tidak asal-asalan, tidak hanya diberi makan, ya ayamnya sudah makan, ayamnya sudah penuh temboloknya, itu sudah aman, tidak seperti itu teman-teman. Nah, jadi hal-hal sedemikian rupa selalu saya sampaikan pada video di Jari Pelawi ini. Bagaimana perkembangan di dunia peternakan kalian, kalian bisa tumpahkan saja di kolom komentar. Misalnya kalau ada kendala, mereka itu nafsu makannya tidak tinggi, itu bisa kalian tumpahkan saja di kolom komentar. Ataupun ada penyakit, seperti apapun itu, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar. Saya akan berupaya menyampaikannya berdasarkan pengalaman, bukan menimbulkan berita-berita hoax ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini untuk pemberian makannya juga banyak sekali yang gagal paham apakah 3 kali atau 2 kali. Itu hanya 2 kali saja. Jam 8 pagi, sekitar jam 8 pagi sama jam sekitar jam 5 sore ya. Artinya kuncinya pada saat pemberian pakan itu untuk 2 kali saja sehari, itu memberikannya harus benar-benar full atau benar-benar kenyang teman-teman. Jadi tidak ditakar-takar. Ada juga yang hanya 1 ons, 1,5 ons gitu ya. Ada hitungan itu. Jangan seperti itu teman-teman. Kondisinya kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Kalian lihat kondisinya apakah betul-betul mereka sudah kenyang. Karena kalau nanti mereka sudah kenyang, mereka nanti sudah berupaya untuk usik-usik, hanya memilih-milih makanan yang mana yang mereka sukai. Seperti yang ini tadi. Ini sepertinya sudah kenyang teman-teman. Tetapi saya biarkan dulu sampai nanti mereka itu berhenti untuk matok-matok. Nah, pembelajaran yang saya sampaikan ini saya rasa bisa bermanfaat kepada teman-teman. Apa yang mau kendala yang mau ditanyakan silahkan tanyakan saja di kolom komentar teman-teman. Semangat terus di dalam dunia peternakan ayam kampungnya. Salam kasih dari Jari Pelawi.